bejana-bejana Tuhan, yang siap untuk Engkau bentuk Tuhan, seturut kehendak-Mu. Jadikan kami bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan. Orang boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menangkan banyak jiwa untuk kerajaan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, kami siap untuk dipakai. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Kekuatan-Mu melingkupi hamba-Mu. Roh Kudus jamah Tuhan, berkata-katalah, ambil alih seluruh kehidupanku. Kami serahkan waktu dan tempat dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Malam hari ini suara saya sangat indah. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, pada semangat ya. Ya, saya ada gambar, boleh tolong ditampilkan. Gimana liburannya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Habis dari liburan tetap semangat ya. Ada 2 gambar di sini, kita lihat ya. Kira-kira Allah tertarik kepada yang mana ya? Allah itu lebih tertarik kepada memberkati kita atau mengubah karakter kita? Coba, yang Allah lebih tertarik memberkati kita. Coba boleh dong, tangan-tangan. Halo. Kalau Allah tertarik mengubah karakter kita, ada? Yang enggak angkat tangan, pilihannya apa dong? Dua-duanya. Coba yang dua-duanya. Yang dua-duanya, tolong jangan setengah tiang. Ya, dua-duanya ya. Oke. Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa dua-duanya? Hah? Serakah. Ya. Kita lihat gambar ini ya. Asik ya. Allah memberkati kita. Iya, di firman Tuhan aja ada kan? Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah kan, Yabes kan? Di dalam Yabes dikatakan Allah memberkati dengan berlimpah-limpah. Terus yang kedua dikatakan Allah mengubah karakter kita. Ya. Bapak Ibu, sesungguhnya di dalam kehidupan kita, saya mau katakan, kita diberkati berlimpah-limpah pun, tapi kalau karakter kita tidak mendukung, kira-kira berkat Allah yang kita nikmatin, yang diberikan kepada kita, bisa nggak kita menikmati? Halo? Bisa? Tidak ya? Tetapi saya percaya ketika karakter kita diubahkan Allah, berkat Allah akan mengikuti. Amin. Ya, malam hari ini saya memberi tema dari firman Tuhan adalah Allah tertarik memberkati kita atau Allah lebih tertarik untuk mengubah karakter hidup kita. Yang dikatakan karakter itu apa sih? Karakter adalah budi pengerti, kejiwaannya kita ya, bawaan kita ya, tabiat kita. Betul ya Bapak Ibu? Kita bisa mengenal seseorang itu lewat mana? Lewat ketika kita komunikasi, kita ngobrol, betul? Orang gak kenal pun ketika kita duduk berdua, duduk nyantai, ngobrol sedikit banyak, kita bisa baca loh karakter orang ini seperti apa. Ya enggak? Demikian enggak sih? Ya, benar ya. Kita bisa baca sedikit banyak orang ini. Wah, kayaknya ini orangnya gampang panas ini orang. Ini orangnya kayaknya sabar gitu. Ya, ini orang kayaknya kurang jujur ya, dari ngomongnya aja kayaknya. Kita bisa menilai loh sedikit banyak. Ya. Ini orang pemarah nih kayaknya. Ini orang temperamen. Kita bisa baca sedikit banyak ketika kita berespon dengan seseorang. Kenapa Allah tertarik dengan karakter kita? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, firman Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya.
Firman Tuhan dikatakan, sampai sini dulu saya bacanya. Allah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa kita. Jadi kita ini diciptakan Allah sesuai dengan gambarnya Allah. Kalau kita sesuai dengan gambarnya Allah, berarti dari semula karakter kita adalah karakternya Allah, betul? Betul Bapak Ibu? Ya, Tuhan katakan kita itu segambar. Jadi waktu Allah menciptakan kita, jadi yang ada di depan Allah itu adalah cerminannya Dia. Berarti seluruh kehidupan kita adalah persis seperti Allah. Waktu itu manusia belum jatuh dalam dosa. Maka dikatakan kita diciptakan itu serupa dan segambar seperti Allah. Firman ini dikatakan Allah itu memiliki karakter yang lemah lembut. Allah itu penuh kerendahan hati. Ya, sedemikianlah kita seharusnya. Tapi hari-hari begini sering kita ketemu orang yang gimana? Membangkang ya. Lehernya kalau ngomong dikit aja udah leher urat ini udah tarik kemana-mana gitu. Apakah itu mencerminkan gambaran Allah? Enggak ya. Makanya Allah mau berperkara dengan kita. Allah mau berurusan dengan kita. Dia mau membentuk seluruh kehidupan kita. Mau dibenarkan untuk kembali kepada penciptaan semula. Allah mau supaya kita itu kembali kepada penciptaan Dia semula. Bagaimana manusia memiliki kerendahan hati. Bagaimana manusia memiliki kasih Allah. Sebagaimana Allah ketika Dia katakan kepada Petrus di dalam Yohanes 21 ayat 15 dikatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan katakan. Sampai 3 kali Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apa Petrus katakan? Ya Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Selanjutnya apa Tuhan katakan? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi sebelum Allah mau memakai seseorang, Allah mau berurusan dengan karakter dulu. Karena kalau tidak, karakter kita tidak diubahkan, itu akan membahayakan. Akan membahayakan orang yang kita pimpin, akan membahayakan generasi kita. Kita sebagai orang tua akan membahayakan anak-anak kita. Karena karakter kita itu akan diturunkan. Apa yang kita lihat tiap hari itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka dikatakan kita sebagai orang tua itu sangat penting. Keteladanan kita sebagai orang tua itu bahaya sekali, akan mencerminkan siapa kita. Anak kita akan sedemikian. Maka itu Allah tertarik. Karakter kita harus diubahkan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Allah menciptakan kita begitu sempurna. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, karakter manusia ini berubah. Jauh dari karakter Allah, bertolak belakang dari Allah. Akibatnya manusia hidup di dalam penderitaan. Manusia hidup di dalam dosa. Sehingga manusia harus menderita. Sesungguhnya tidak demikian yang kita akan alami. Kalau kita hidup di dalam karakternya Allah, ya terbentuk sesuai yang Allah mau dari semula, hidup kita pasti happy dan bahagia. Tadi malam saya ngobrol-ngobrol sama teman saya. Saya bilang waktu pertama saya kenal itu ternyata dia itu dari agama yang dulu, terus akhirnya dia bertobat satu keluarga, datang ke gereja, percaya Yesus. Jadi waktu itu dia mulai sakit-sakitan, jadi masuk keluar rumah sakit sampai berkali-kali gitu, sampai habis-habisan. Dari situ dia bilang, saya puji Tuhan ya, maksudnya saya bisa mengenal gereja ini, saya bisa mengenal Tuhan, saya ada sampai hari ini seperti ini katanya. Saya bilang coba dari dulu gitu loh. Apa yang kita ngomong dia mau denger gitu loh. Hari-hari gini dia kan berobatnya pakai BPJS. Saya bilang lumayan ya, selisihnya banyak banget. Iya lu banyak banget Ci Ami katanya. Saya bilang coba dari dulu. Kita ngomong lu ikutin, lumayan tabungan lu banyak loh. Nggak usah beli obat-obatan yang lain, semua di cover oleh BPJS gue bilang.
Dia bilang iya. Makanya kalau karakter kita hanya kita sendiri yang tahu. Ketika karakter kita tidak menyadari, seumur hidup kita pun tidak akan bisa diubahkan. Tuhan pun saya percaya nggak akan sanggup mengubah kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, setiap kita punya karakter bawaan. Setiap kita punya karakter yang jelek. Saya pribadi juga demikian. Tapi ketika kita menyadari karakter kita, kelemahan kita, disitulah kesempatan kita untuk berubah. Lewat apa kita bisa berubah? Lewat firman Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan setiap hari. Itulah yang akan mengubah karakter kita. Itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Sebagai cermin yang akan kita diubahkan. Selagi kita tidak pernah merenungin firman, jangan harap kita bisa berubah. Tuhan gak akan bisa mengubahkan kita. Ada bagian di dalam diri kita yang Allah akan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada bagian kita juga. Jadi tidak semuanya Allah bim salabim breng jadi, nggak ada demikian. Semuanya itu ada bagian andil kita di dalamnya. Mau nggak? Punya kerinduan nggak kita untuk diciptakan kembali supaya karakter kita itu seperti yang Allah mau. Karena kenapa? Allah mempunyai rencana yang jauh lebih besar di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam pembentukan Allah di dalam kehidupan kita, di firman Tuhan selanjutnya dikatakan seperti ini. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Firman Tuhan ini dikatakan, Tuhan tidak iseng menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Allah menciptakan kita, ada rencananya yang indah di dalam kehidupan kita. Karena manusia sejak jatuh ke dalam dosa, Allah mau menciptakan kembali kehidupan kita. Supaya kita ada otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Ya, dalam penciptaan Allah, ya kita lihat Allah bumi dalam keadaan kosong. Allah menciptakan terang, jadilah terang. Terang, jadi. Ketika Allah melihat bumi, apa Allah katakan? Jadilah tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan. Ketika dia lihat air, jadilah berkeriapan di dalam air. Jadilah ikan-ikan di dalam air. Semua itu terjadi karena Allah berfirman. Dan di dalamnya Allah membentuk kita. Karena Allah mau menciptakan kita di bumi ini untuk berkuasa dan memerintah. Tapi ketika karakter kita jatuh, kita nggak akan bisa memerintah. Maka Allah ciptakan kita kembali supaya kita itu berkuasa atas segala yang Allah ciptakan kembali. Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 19 ayat 10, firman Tuhan katakan, anak manusia itu datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Ya, bagaimana Allah, cintanya Allah, kasihnya Allah. Dia kembali datang mencari kita, mengejar kita yang sudah jatuh, yang sudah terhilang ini. Ya, bagaimana dia membawa kita kembali. Allah gak kenal lelah, Allah gak capek. Bagaimana kasihnya kepada kita, berusaha supaya kita itu diubahkan. Bapak-bapak masih ingat bagaimana dulu mengejar ibu-ibu? Jatuh bangun, gak kenal lelah. Mau jam 12 malam pun, ayo, gak ada capeknya. Halo, pernah ngalamin masa muda? Ya? Ya kan? Pantang mundur kan? Maju terus. Gak kenal lelah. Gunung pun didaki, ya, lautan pun nyebrangin. Enggak takut. Kenapa? Karena hati yang menggebu-gebu. Demikian juga Allah. Karena kita ini mutiaranya Allah. Ya, bagaimanapun caranya Allah akan ketemukan kita. Allah akan membentuk kita kembali. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau mau hidup kita benar-benar menikmati kasih karunia Tuhan.
Ya, izinkan Allah untuk membentuk setiap karakter kita. Semakin cepat, semakin kita respon akan Allah, semakin kita diubahkan, hidup kita akan semakin menikmati surga di bumi. Amin. Saya katakan, semakin kita meresponin pembentukan karakter Allah di dalam kehidupan kita, kita akan menikmati surga di bumi. Ingat baik-baik, semakin kita berkeras, ya udah, Allah juga biarin. Jadi istilahnya kita di dalam Tuhan ya, kita lihat penciptaan Allah begitu indah, begitu gampang. Allah bertanggung jawab sepenuhnya dengan penciptaannya. Demikian juga apalagi kita. Dia membentuk kita begitu rupa. Allah bertanggung jawab sepenuhnya sesungguhnya atas hidup kita. Karena aubannya kita ini loh yang menyebabkan kita seperti ini. Kenapa kita bisa menderita? Karena aubannya kita. Sesungguhnya rancangan dari semulanya Allah tidaklah demikian. Semua kita diciptakan begitu indah. Saya kasih contoh ya, kayak kedutaan ya. Suatu kedutaan, misalnya kedutaan Jepang ada di Indonesia. Berarti kedutaan ini di cover habis, ya betul? Semuanya itu di cover, bagaimana safety-nya segala macam semuanya terlindungi, tercukupi, berkelimpahan. Jangan coba-coba kutak-katik kedutaannya. Berarti kita berurusan dengan negara Jepang. Ya, begitu juga kita. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Allah, gak ada satupun yang akan mendekat, akan merusak kehidupan kita. Karena kita ini miliknya Allah. Kita ini biji matanya Allah. Enggak ada yang akan bisa mendekat, mencelakai hidup kita. Karena kita milik Allah. Tapi kalau ketika kita tidak mau melakukan pembentukan itu, Allah enggak berdaya. Semua kembali kepada pilihan kita. Ya. Di firman Tuhan Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, firman Tuhan katakan bahwa kita sudah dipilih dari semula Bapak Ibu. Untuk menjadi gambarannya. Di ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, ya dikatakan beranak cucu bertambah banyak penuhi bumi. Jadi Allah itu memberi otoritas. Jadi kuasa penciptaan itu berkelangsungan terus di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita di dalam Tuhan, dikatakan karakter Allah di dalam kehidupan kita itu adalah karakter yang tidak bisa diubahkan. Kehidupan kita, dimanapun kita ada, jadi karakter Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Seringkali kita di dalam gereja kita kayak malaikat, apalagi pakai jas, udah nggak ada tandingannya dah, ya, udah kayak malaikat, shalomnya. Tetapi sesungguhnya, apakah demikian? Karakter Allah di dalam kehidupan hanya di dalam gereja. Seringkali kita itu hanya memperlakukan karakter kita sebagai karakter Kristus itu ada di dalam gereja saja. Selebihnya dari hari Senin sampai hari Sabtu, bagaimana kelakuannya kita. Sebenarnya karakter Kristus yang sesungguhnya itu adalah satu warna. Hanya satu warna. Kita mau ada di dalam gereja, kita mau ada di luar gereja, dimanapun kita ada, demikianlah adanya kita. Amin.
Tapi seringkali kita tidak demikian. Kita ada di luar, seringkali kita ketemu orang kan begini. Kalau lagi ada orang gereja telepon, halo, shalom. Tapi begitu anak buahnya telepon, apa? Wah, udah kayak bom meledak aja. Ya, itu apakah kita mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita? Sangat disayangkan. Banyak sekali, seringkali kita itu menjadi batu sandungan tanpa kita sadari. Bapak Ibu saya kasih di dalam Tuhan, karakter ini penting di dalam kehidupan kita. Karena karakter itu akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Uang kita, harta kita, semua jabatan kehidupan yang ada secara jasmani kita lihat. Ini semua akan kita tinggalkan di lubang kubur. Tidak ada satupun kita bawa. Tetapi karakter inilah yang akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Sampai kepada kita berjumpa dengan Allah kita di awan-awan permai. Sebab itu, biarlah kita mau menyucikan diri kita. Ya. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, firman Tuhan dikatakan kekudusan sudah diberikan kepada saya dan Bapak Ibu. Sudah diberikan kepada setiap kita lewat anak domba Allah. Ya. Jadi dalam hal seperti ini, kekudusan yang sudah Allah berikan itu harus kita jaga dan kita pertahankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu komitmen setiap kita. Komitmen kita kepada Tuhan. Seberapa kita mau menjaganya, seberapa kita merasa karakter Allah itu perlu di dalam kehidupan kita. Ya, maka kita akan menanggalkan segala kedagingan kita. Kalau kita tidak mau menanggalkan kedagingan, maka karakter Allah tidak akan bisa dikenakan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita mau lihat akibat ketika kita mempertahankan kekudusan Allah, ketika kita mempertahankan karakter Allah di dalam kehidupan kita. Di Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, ya, kita itu bisa hidup damai dengan semua orang. Kita akan hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dari ayat ini ya mengingatkan kepada kita. Bagaimana kita mempertahankan kekudusan itu, kita menikmati penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Artinya kita akan melihat Allah. Melihat Allah di sini bukan berarti melihat Allah secara fisik mata kita jasmani. Melihat Allah artinya segala kemurahan Allah ada di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Allah akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Ada sukacita di dalam keluarga, ada damai sejahtera. Ya. Ada kemurahan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan katakan membuat kita beruntung dan berhasil. Semua itu akan menjadi bagian kita. Ketika kita komitmen dengan Allah, kita mau menjaga kekudusan, bagaimana karakter Allah kita mau ubah kehidupan kita. Kalau kita punya keinginan berkekeh merasa kitanya memang diciptakan begini kok, seringkali kita dengar ya. Orang memang dari sononya saya begini, mau ngubah gimana lagi sih? Ketika keinginan hati kita udah berkekeh, berkeras tidak mau diubahkan, jangan harap kita akan menikmati kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang ini ya keadaan semakin sulit. Tadi malam saya dikasih mimpi itu sangat mengerikan. Saya mimpi saya ada bersama, dan mimpi itu ada mama, papa, ada saudara saya beberapa orang. Jadi dalam mimpi itu ceritanya saya kayak satu tempat
tempat itu kayak kita berteduh di situ. Nggak gede kecil gitu. Tapi dari situ saya melihat di depan itu begitu banyak api-api. Api itu banyak kayak bom, tapi bomnya itu bom kecil-kecil gitu meledak sana sini. Jadi api bertebaran ke sana sini. Terus ada yang pakai ember menyiram api itu. Jadi sampai api itu diperlebar, diperluas sampai kemana-mana. Tapi sesungguhnya dalam hati itu nggak ada rasa takut. Saya cuma melihat, saya melihat gitu loh. Loh kok seperti itu? Terus nggak lama ada yang siram air dari atas. Ternyata di atas itu ada yang tinggal gitu loh. Saya bilang kita nggak bisa sini nanti basah. Mereka lagi nyuci kali. Ayo kita pindah-pindah. Jadi ceritanya kita pindah. Akhirnya saya terbangun. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, setiap kita punya kerinduan untuk diubahkan oleh Tuhan. Kita udah puluhan tahun datang, percaya dan mengiring Tuhan. Sangat disayangkan kalau kita, kekristenan kita hanya begini-begini saja. Kekristenan kita ogah-ogahan, semau-maunya kita. Kita tidak akan pernah menikmati Allah, bagaimana kehadiran Allah, bagaimana kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa menjadi kekristen KTP. Mau sampai kapan kita seperti itu? Selagi Allah memberi kita kesempatan, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Karena kesempatan Allah akan habis di dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu kesempatan Allah kapan akan habis di dalam kehidupan kita. Hanya Allah yang tahu. Selagi ada kesempatan, datang, seriuslah dengan Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan kita melayani, segenap hatilah, sungguh-sungguhlah melayani. Kenapa? Karena kita ini adalah dutanya Allah. Kalau kita adalah dutanya Allah, Bapak Ibu begitu berbahagia. Kenapa? Segitu banyak orang kita dipercayakan untuk melayani. Ya, segitu banyak orang kita bisa mengenal Tuhan. Kita dikasih kesempatan untuk melayani. Kita ambil bagian dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah ini kita itu untuk mengubahkan dunia, untuk menangkan dunia. Bagaimana kasih Allah dalam kehidupan kita? Siapa kita sesungguhnya? Kita boleh menikmati kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada hari ini pun kalau kita merenungin siapa kita yang sebelumnya. Saya percaya semua kita pasti menetes air mata. Siapa kita sesungguhnya yang dulunya? Kita pasti menetes air mata. Kalau mau hati jujur, dengan tulus kita renungin kasih Allah dalam kehidupan kita. Tapi banyak kita itu lupa daratan. Lupa melayani Allah ogah-ogahan. Semua maunya kita. Sangat disayangkan, Allah tidak dirugikan. Saya katakan, Allah tidak pernah dirugikan. Yang rugi adalah kita. Habis waktu, tidak terima berkat Allah. Sesungguhnya Allah kita, Allah yang tidak pernah berhutang. Dia tidak pernah berhutang. Ketika kita memiutangi Allah, siap-siaplah untuk diberkati dengan berlimpah-limpah. Kapan itu saya ketemu teman saya di Hosit-Hosit. Saya udah lama sekali gak ketemu dia. Teman saya ini dulu saya tahu betul bagaimana hidupnya susah, ditinggal sama orang tuanya. Dia itu dulu kita satu kerjaan di kampus IBI. Jadi dia itu cuma jualannya pempek. Hari ini dia bisa sukses hidupnya. Kenapa? Dia bilang sampai hari ini ya saya nggak rasa lelah melayani Tuhan. Sekalipun rumah saya jauh, saya ibadahnya di sini katanya di Kampung Duri. Meskipun jauh, saya tidak rasa lelah. Meskipun kadang pulang kerja udah malam pun dia tetap datang ke Komsel melayani, begitu antusias melayani. Ketika kita melayani dengan segenap hati kita, dia katakan, ya saya kata-katanya sangat memberkati saya. Dia bilang, jangan pernah katakan capek, jangan pernah katakan enggak ada waktu. Selagi kita punya mindset seperti itu, selagi punya hati seperti itu, berarti kita tidak akan pernah membagi waktu dengan hati yang tulus untuk Allah kita. Berarti kita membaginya itu setengah-setengah. Ketika kita katakan gak ada waktu, tapi terpaksa kita harus datang, berarti hati kita itu setengah-setengah.
tidak segenap hati kita. Ketika kita segenap hati datang kepada Allah, kita memiotangi Allah. Saya nggak pernah lihat Allah ya sampai hari ini tidak memberkati hidup saya. Dia cerita bagaimana kesaksian hidupnya. Aduh, itu sangat memberkati loh. Dia tetangganya itu dia punya orang tua. Dia berapa kali suruh dia pulang untuk besuk orang tuanya. Tapi dia nggak pulang. Sampai suatu hari akhirnya orang itu suruh dia pulang. Tuhan gerakin dia untuk pulang ke Kalimantan. Dia pulang, dia jumpain nenek ini. Nenek ini dia jumpai ketika dia saksiin Tuhan. Dia begitu bergairah. Akhirnya nenek ini singkat cerita terima Tuhan. Waktu dia pulang dia memberkati dia, ada satu setel baju. 1 minggu kemudian nenek ini akhirnya meninggal. Dia pakai baju yang dia pakai. Dia hatinya begitu bergairah, tambah gairah di dalam Tuhan. Dia katakan, aduh saya sangat diberkati. Ya Tuhan ternyata suruh saya pulang untuk menangkan jiwa nenek ini. Akhirnya nenek ini sebelum dia pulang, dia banyak cerita kepada anak-anaknya belum di dalam Tuhan. Bagaimana dia jumpa dengan teman saya ini, dia ketemu Tuhan, dia bertobat dan dia sungguh-sungguh akhirnya dia dipanggil pulang. Dia begitu bersuka cita. Bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah saya katanya sampai hari ini. Apapun saya pegang kerjakan, Tuhan memperluas daerah saya, Tuhan memberkati hidup saya. Allah yang saya sembah tidak pernah berhutang. Dia katakan jangan pernah. Ya adik-adik semua, jangan pernah katakan aku gak ada waktu. Jangan pernah katakan aku sibuk. Segenap hati, sungguh-sungguh carilah Tuhan. Allah kita, Allah yang tidak pernah berhutang. Apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun kamu lakukan, Tuhan membalasnya. Kita ada waktunya, tinggal menuai. Semua itu ada waktunya Allah. Lakukanlah bagian kita di dalam kehidupan kita. Selebih daripada itu, lembutkan hati kita. Tiap hari lihat firman yang kita renungin. Kalau Allah katakan ada karakter kita yang jelek, jangan suka marah. Ingat bahwa kita harus belajar lihat firman sepanjang hari ini untuk mengekang diri kita. Jangan marah. Kalau kita dikatakan jangan iri hati, sepanjang hari itu kita diingatkan oleh firman itu untuk mengubahkan kita. Jangan suka iri dengan orang. Karena firman begitu banyak, kita mau belajar firman bagaimana? Ya belajarnya sehari demi sehari. Disitulah karakter kita itu akan semakin dibentuk dan diubahkan. Enggak mungkin dalam sekejap Allah mengubah kehidupan kita, enggak. Tapi lewat proses sehari demi sehari itulah ya kita akan diubahkan. Semua ini proses, enggak ada yang instan. Di dalam Tuhan enggak ada yang instan, semua itu proses. Tapi kalau kita punya hati tetap keras tidak mau diubahkan, sangat disayangkan. 1 minggu kita beberapa puluh kali melayani Tuhan pun, saya mau katakan itu nol besar. Yang paling penting di dalam kehidupan adalah karakter. Amin. Biarlah malam hari ini ya setiap kita boleh diingatkan Allah. Setiap kita Tuhan boleh berbicara pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kita. Masih ada bagian-bagian di dalam kehidupan yang mana yang belum berkenan. Bagian yang mana yang Tuhan mau berperkara dengan kehidupan kita. Selagi kita tidak menang, percayalah. Masalah demi masalah akan bertubi-tubi datang. Sampai kita takluk dan sampai kita mengakui. Ya Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau diubahkan Tuhan. Supaya aku boleh dilayakkan. Aku mau seperti Engkau. Disitulah Allah akan memakai hidup kita. Karena Allah mempunyai rencana yang jauh lebih besar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan mau pakaikan kehidupan kita. Untuk menuai jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa sudah menguning. Allah butuh banyak pekerja untuk menuai. Persiapkanlah dirimu. Biarlah Allah berurusan lewat kita, pribadi lepas pribadi. Untuk Allah ubahkan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini
Kami keras hati Tuhan. Kalau selama ini kami tidak mau diubahkan Tuhan. Kami ego, kami sombong Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar kami menyadari siapakah kami ini Tuhan. Engkau mencari kami. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa. Engkau jadikan kami berharga Tuhan. Engkau libatkan kami dalam kedutaan-Mu, dalam kerajaan Allah. Bapa, ini kami Tuhan. Kami siap untuk diubahkan. Kami mau diubahkan Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami. Lembutkan setiap hati kami. Roh Kudus, bekerja dalam setiap hati kami. Ubah hati-hati kami yang keras ini Tuhan. Engkau lembutkan, hanya Engkau yang mampu Tuhan. Bentuk setiap kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pembentukan Allah yang sempurna atas seluruh kehidupan kami. Sehingga kami semakin serupa seperti Kristus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.